fahamin poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertobat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh. Ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya, Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau adalah salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya sudah dipenuhi 1 orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matanya. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya, turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel dia bilang, Khalid, pegang saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah teman-teman, diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta, subhanallah, bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu. Sampai saya waktu mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Sudah dibayar semua kali. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, yang anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari utang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi utang semuanya. Usahanya banyak, tapi utang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu. Airnya jadi lancar nanti.